Man ja'alal Qur'an amamahu qadahu lal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu adalah sebagai imamnya, dia akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Man ja'alahu wara'a dhahri, dan siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, dia tidak menoleh terhadap hukum-hukum Al-Quran, saqahu ilan nar, dan dia akan diseret oleh Allah ke api neraka. Dalam surat Al-Quran banyak Allah nikah menerangkan tentang Al-Quran sebagai engkikat dintoh petunjuk kepada hambanya. Kata dalam suratul Baqarah engkikat dintoh Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi gula bisa sampeyan nikah dalam hidup jangan jauh dari Al-Quran. Kalau kita ingin selamat, maka kita harus ikut Al-Quran. Di bulan Ramadan itulah Allah turunkan Al-Quran, Syahrul Ramadana. Di dalam bulan Ramadan unzila fihi al-Quran, diturunkan oleh Allah fihi, di dalamnya Al-Quran. Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Hudan linnas, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Orang nikah mau abadi kakak Al-Quran, insya Allah hidupnya akan selamat, hidupnya akan bahagia. Karena apa? Karena semua itu sudah diatur oleh Al-Quran. Kehidupan kita di dunia diatur oleh Al-Quran, kehidupan kita di akhirat juga diatur oleh Al-Quran. Semuanya ada di Al-Quran. Tidak ada satupun yang terlepas dari hukum-hukum Allah engkikat dintoh, kecuali engkikat dintoh sudah ada dalam Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran juga memberikan wa bayyinatin minal huda, menjelaskan tentang petunjuk tadi, dan Al-Quran jadi pembeda. Al-Furqan ini kan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam Al-Quran engkikat dito yang hak Allah terangkan, yang batil Allah yaitu terangkan, supaya kita tahu ini yang hak, ini yang benar kita kerjakan, ini yang batil, ini yang salah, wajib kita tinggalkan. Seperti memfitnah, itu dilarang oleh Allah. Mencaci dilarang oleh Allah. Seperti menipu dilarang oleh Allah. Seperti kita banyak larangan-larangan, seperti banyaknya perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa boleh banyak larangan Allah itu? Yang haram harus kita tinggalkan, yang halal kita kerjakan, yang haram kita jangan makan, yang halal kita makan terus. Sampai sering kita cerita ada di daerah Sibam ini kan bagian dari Hadramut, bagian dari Yaman. Namanya itu daerahnya Sibam. Ada seorang qadhi, yang qadhi nikah, hakim nikah, disuruh yaitu bekerja atau tugas di Sibam oleh kerajaan, oleh rajanya, masih zaman pemerintahan dulu. Wa subhanallah, hakim ini selama 2 tahun kurang lebih sobung orang nikah perkara. Jadi kehidupan di situ damai. Sobung orang atokar, sobung orang nyale orang, sobung orang, pokok di situ damai. Sampai hakim ini merasa malu kepada raja, akhirnya nulis surat, wahai raja, ya hakimnya juga takut pada Allah. Saya sudah 2 tahun di Sibam, saya tidak bekerja. Jadi guna tahu kantor benar ya kata. Ngalengan kepada ke timur, kemarin nggak perkara deh. Tengah nengganja. Kalau di
Tidak usah di Indonesia, di Keraksan nih, kantor pengadilan nih, bonare pada orang. Itu. Akhirnya kirim surat, wahai raja, saya sudah 2 tahun di Sibam ini tidak ada. Bagaimana gaji saya ini? Loh, hakimnya juga mengikuti Al-Quran, sehingga kalau tidak kerja itu dikira gaji buta. Kadang-kadang kalau kita di sini enggak, jam-jam kerja kadang-kadang kita keluar. Wah ini enggak, takut digaji oleh negara, digaji oleh kerajaan, tapi tidak kerja, dan takut gaji ini gaji buta. Akhirnya kirim surat pada raja, tetap di situ, kerja tidak kerja, yang penting tunggu itu kantor 2 tahun. Wah subhanallah, ada orang datang, assalamualaikum, assalam, ahlan sahlan, khabar khair, alhamdulillah. Ada apa ini? Saya mau mengajukan perkara, wahai hakim. Saya datang sini, ini adik saya kakaknya. Ajib, didengar oleh hakim ini. Apa perkara Anda? Saya adalah pemilik ladang, saya yang punya kebun, Pak Hakim. Kebun saya ini beberapa tahun yang lalu dijual sama adik saya ini adik saya. Dibilang dengan harga sekian. Tajib. Terus maksudnya apa? Nah, setelah kebun itu digarap oleh adik saya, ternyata di dalamnya ada emas. Nah, emas ini kata adik saya punya saya. Saya karena kebun ini sudah saya jual, berarti seisinya sudah punya adik saya. Adiknya jawab, mohon maaf Pak Hakim, saya juga mengajukan pertanyaan. Kenapa? Saya cuma beli kebun, tidak beli emas. Saya apa ini? Bingung hakim ini. Bukan rebutan benar, tapi masing-masing mengaku salah. Ini kan aneh. Biasanya mau datang pengadilan gitu kan yang direbut kebenaran. Walaupun dia kalah dengan berbagai macam cara. Kalau bisa nyogok dia. Supaya dia menang. Tapi kejadian ini enggak. Kata kakaknya, tidak hakim, emas banyak emasnya. Mungkin hitungan 1 kilo, 2 kilo masih di dalam kebun itu. Ini emas punya adik saya. Akhirnya hakim tidak bisa memutuskan. Yang kakaknya ini kebun sudah dijual sama adik saya, seisinya punya adik saya. Kata adiknya, enggak, saya beli kebunnya, tidak beli isinya. Akhirnya hakim ini berpikir, ya Allah, saya 2 tahun di sini tidak ada orang perkara. Setelah datang ke kantor saya, ternyata orang ini bukan rebutan bener, tapi masing-masing 2 orang ini mengaku salah semua. Ini punya kakak saya, ini punya adik saya. Kata itu sudah diam. Begini aja jalan keluarnya supaya ini aman. Lihat emasnya, dilihat oleh hakim, emas ini. Wah, masya Allah ya. Ini kalau dijual kira-kira berapa? Ya kalau uang sekarang mungkin sekitar ya 1 kilonya itu mungkin ya sekitar 500 juta Pak Hakim. Kalau 2 kilo ya 1 M. Nah ya gini aja, tolong emas ini dijual. Loh kok dijual Pak Hakim, buat siapa? Nanti saya mau tanya, sampean punya anak laki? Kata kakaknya, iya saya punya anak laki. Adiknya ditanya, kamu punya anak perempuan? Iya, kan sepopo nih ya. Sampean kawinkan anaknya sampean, sudah emas dijual buat biayanya, beli rumah, terus bikin ini, sudah pulang, sudah selesai. Oh gitu Pak Hakim? Iya. Ya Pak, sudah keputusan Pak Hakim. Tok. Setelah itu sebelum dia keluar ditanya oleh Pak Hakim, di Sibam ini saya sudah 2 tahun kata Pak Hakim. Tidak ada orang datang ke sini perkara kecuali Anda berdua ini selama 2 tahun. Tapi anehnya Anda bukan rebutan benar, tapi rebutan salah. Apa yang dilakukan masyarakat di sini? Apa kata 2 orang ini? Pak Hakim, apa yang diperintah oleh Al-Quran kami laksanakan,
Apa yang dilarang oleh Al-Quran kami tinggalkan. Oh, ini yang buat damai ini. Ini yang membuat itu adalah suasananya itu damai. Tidak ada satu yang lain itu saling curiga. Makin gue udah bisa sampean kan. Engki. Gue udah gelak nih kak. Mancat gue sampai ke pondok lauk ke bola di sana. Teman saya beli air, ada sepeda motor di situ. Masuk. Saya kenapa lah curiga maling. Allah. Nah itu. Tidak ada satu saling curiga. Kata Al-Quran sudah. Nah ini yang diikuti oleh masyarakat Islam. Maka kata hakim, oh ini yang membuat anda damai. Karena anda melakukan apa yang dalam Al-Quran. Jadi gue lebih sampean kalau ingin kita itu bahagia, kalau ingin kita itu hidup kita itu damai, kalau ingin kita itu hidup menjadi orang yang sempurna, maka kita harus kembali pada alhamdulillah kepada Al-Quran. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan. Jadi Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Kalau kita insya Allah mengikuti Al-Quran, insya Allah kita akan selamat. Kalau kita tinggalkan Al-Quran, maka kita akan celaka. Man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka dia akan dimasukkan ke surga. Wa man ja'alahu wara'a dhahri. Dan siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, artinya dia sudah tidak mengikuti Al-Quran. Hidup jangan ikut Al-Quran, biasa aja gitu ya misalnya. Artinya itu Nabi bersabda, ini hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wasaqul qailin man ja'alal Qur'an amamahu qadahu dal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu adalah sebagai imamnya, dia akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Man ja'alahu wara'a dhahri. Dan siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakang punggungnya, dia tidak menoleh terhadap hukum-hukum Al-Qur'an, saqahu ilan nar, dan dia akan diseret oleh Allah ke api neraka. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita pahami tentang Al-Quran. Sedikit demi sedikit kita kaji Al-Quran. Kita banyak baca Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang sedikit. Kurang lebihnya sebarah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.